maka tidak semua yang bekerja di rumah sakit itu adalah tenaga medis. Meskipun pada realitas dan kenyataannya, banyak perawat yang menyebutkan diri dengan identitas sebagai tenaga medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua untuk seluruh penonton yang ada di RS Fox Discovery. Bersama saya pada kesempatan ini akan kita bahas tentang tenaga medis itu siapa saja yang masuk dalam kategori tenaga medis. Mereka yang bekerja di rumah sakit, kadang kita menemukan kata-kata yang menyebutkan bahwa dirinya adalah tenaga medis. Tapi pada dasarnya, kalau kita mau kembali kepada aturan dan undang-undang yang berlaku, maka tidak semua yang bekerja di rumah sakit itu adalah tenaga medis. Meskipun pada realitas dan kenyataannya, banyak perawat, kemudian dokter yang menyebutkan diri dengan identitas sebagai tenaga medis. Pernyataan saya ini mungkin cukup kontroversial karena dianggap bahwa pernyataan itu adalah merupakan sebuah penentangan dalam konsep pemahaman secara sosial. Akan tetapi dasar berpijak saya itu adalah kembali kepada aturan yang ada dan berlaku di negara Indonesia. Kenapa demikian? Karena harus diakui bahwa kita berada di negara hukum yang dimana seluruh pernyataan dan ucapan kita termasuk dalam pekerjaan itu memiliki landasan hukum yang kokoh. Ketika Anda sebagai orang yang bekerja di rumah sakit, baik sebagai perawat maupun sebagai dokter, maka perlu sebuah landasan fundamentalis yang diatur oleh negara, yang biasa kita sebut dengan undang-undang sebagaimana negara ini menganut sistem trias politika yang diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu, bahwa segala sesuatu yang mengatur dalam kewenangan dan kebijakan eksekutif itu harus diatur melalui undang-undang yang diatur oleh legislatif. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan tenaga medis itu? Apakah semua yang memakai seragam putih-putih di rumah sakit itu adalah merupakan tenaga medis? Maka untuk menjawab pertanyaan ini adalah silahkan kita buka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 ini adalah merupakan undang-undang yang sejak berlakunya membuat beberapa undang-undang dinyatakan tidak berlaku lagi, seperti Undang-Undang Nomor 36 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Yang dalam penjabaran yang saya maksud di sini adalah silakan dibuka pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyebutkan tentang tenaga medis itu siapa. Dalam makna kalimat yang ada pada pasal 6 tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis itu adalah dokter dan dokter gigi. Dokter dan dokter gigi. Tidak ada lagi penambahan frasa profesi lain di dalamnya pada pasal 6 tersebut. Artinya lagi, dengan membaca undang-undang ini maka seluruh perawat atau siapapun tenaga kesehatan yang ada dalam lingkup Departemen Kesehatan harus melaksanakan undang-undang ini dan tidak boleh lagi kemudian menyebutkan diri sebagai tenaga medis, sementara pada penyebutan tenaga medis pada pasal 6 itu sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud tenaga medis itu hanya ada dua pekerjaan di dalamnya, yakni dokter dan dokter gigi. Tentu terikut di dalamnya tentang bagaimana pelaksanaan profesi kedokteran dan profesi kedokteran gigi itu sendiri. Terus bagaimana dengan tenaga kesehatan? Tenaga kesehatan itu diatur pada pasal 1 ayat 7. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan itu diantaranya adalah perawat itu, bidan, fisioterapi, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan saya mengenai tentang siapa tenaga medis yang ada di rumah sakit ataukah dalam lingkup Departemen Kesehatan. Mudah-mudahan membantu buat Anda. Kalaupun ada pernyataan saya yang kemudian butuh klarifikasi, silakan isi pada kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat. Thank you. Wassalam.